Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video kita. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi tentang kalor, yaitu perubahan kalor. Perubahan kalor kan otomatis kita tahu yang namanya mencair, menguap, seperti itu kan. Terus kemudian ada yang mengkristal, terus kemudian ada yang menyublim, seperti itu. Jadi kita akan fokus pada bagaimana cara kita menentukan atau menghitung kalor total yang dibutuhkan oleh suatu zat mengalami perubahan dari satu wujud ke wujud yang lainnya. Kita akan fokus ke situ. Jadi yang perlu kita pelajari adalah tentang persamaan kalor. Persamaan kalor kan kita memiliki Q sama dengan MC delta T. Di saat dia ada perubahan suhunya, ada di posisi dia tidak mengalami perubahan suhu. Jadi ada dua versi. Yang versi pertama adalah kalor saat dia mengalami perubahan suhu dan kalor saat zat tersebut tidak mengalami perubahan suhu. Misalnya kita langsung saya jelaskan, misalnya kita mau memanaskan memanaskan es. Kita memanaskan es. Ini misalnya saya punya es. Es itu dengan massa M dalam kilogram. Kemudian es tersebut memiliki suhunya misalnya adalah minus 10 derajat Celcius, otomatis dia minus. Kemudian es itu kan pasti otomatis dia akan memiliki kalor jenis es atau C kecil. Kita masih ingat di pelajaran waktu SMP kita punya C kecil kalor jenis itu besarnya kalau es itu adalah separuhnya dari kalor jenis air, yaitu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini adalah es. Nah, es ini akan kita panaskan sampai suhunya 100 derajat Celcius. Seperti itu. Dari minus 10. Nah, langkah pertama cara kita menghitungnya adalah kita harus membuat grafiknya. Membuat grafik dengan antara suhu, berarti di sini ada T. Suhu dengan kalor, berarti kan di sini ada Q. Oke, kita mulai dari di sini 0, kita beri 0. Kemudian kita akan memanaskan es. Jadi es itu kan pada suhunya minus 10. Minus 10 misalnya di sini. Minus 10. Minus 10. Kita memanaskan sampai suhunya 100 derajat di sini. Nah, berarti ada beberapa bagian atau proses yang harus dilalui. Yang pertama, dari minus 10 dia akan mencapai pada suhu 0. Nah ini kan di sini. Dari minus 10 ke 0, berarti kan akan terjadi perubahan suhu. Nah, pada saat dia pada suhu 0 derajat, berarti es itu akan mengalami yang namanya melebur. Nah, misalnya ini saya buat DA, kalau kuasa nanti. Jadi kan dia melebur. Jadi ini di sini melebur. Ada air yang suhunya masih 0 derajat. Jadi dia mengalami proses yang namanya peleburan. Jadi kalor yang itu adalah kalor lebur. Kemudian dia akan setelah itu dia akan naik terus sampai suhunya 100 derajat. Nah, setelah 100 derajat, air mau dipanaskan selama apapun dia akan tetap suhunya 100 derajat karena dia sudah pada posisi titik tertingginya. Yang ada dia hanya mengalami yang namanya kalor uap. Jadi ada proses yang sedikit lebih panjang. Misalnya di sini saya beri titik A, B, C, D, sama E. Oke, proses A ke B. Proses A ke B itu kan dia terjadi perubahan suhu dari minus 10 menjadi 0. Jadi kan dia ada perubahan suhu. Berarti persamaan yang kita gunakan adalah Q sama dengan M C delta T, seperti itu. Kemudian dari proses dari B ke C itu berarti dia tidak mengalami perubahan suhu. Tidak ada perubahan suhu, dia tetap suhunya di 0. Berarti Q-nya yang berlaku adalah M kali L, kalor lebur. Sedangkan dari C ke D
gede, Q-nya ada perubahan suhu dari 0 menjadi 100. Berarti Q-nya sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian dari D ke E tidak ada perubahan suhu. Jadi sama seperti proses BC, tapi nama kalornya bukan kalor ukur, tapi kalor uap M kali U. Oke, kita uraikan dari proses A ke B ada perubahan suhu. Berarti Q-nya ini adalah kalornya, berarti M-nya adalah massa S-nya tadi, massa S, kemudian ada C-nya, ada kalor jenis S. Jadi C di sini adalah CS. Kalor jenis S, CS itu sama dengan separuhnya dari kalor jenis air, berarti dia 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T-nya, ya sudah, berarti delta T-nya adalah 0 dikurangi minus 10. Seperti itu. Kemudian dari proses B ke C, ini jangan sampai terbalik, nanti takutnya kalian minus 10 dikurangi 0, jadi kan minus, jadi hati-hati di sini. Jadi 0, kan dia T2-nya ada 0, tadi minus 10. Jadi 0 dikurangi minus 10. Jadi hasilnya tetap plus nanti. Kalau M kali L itu adalah, maksudnya tetap, L itu adalah kalor lebur. Besarnya kalor lebur S itu sama dengan 80 kalori per gram, atau setara dengan 336 Joule per kilogram. Ini adalah nilai L-nya. Kemudian dari proses C ke D berarti dia ada M-nya. M-nya kan di sini otomatis sudah menjadi air. Berarti airnya tetap, berarti massa air yang sudah, massa S sudah mencair, jadi sama otomatis. Kemudian C-nya ini adalah C air. C air ini delta T. C airnya adalah C air itu sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya otomatis dia dari 100 dikurangi 0. Kalau misalnya nanti dia dari proses ini hanya sampai 50, berarti 50 kurangi 0, seperti itu. Selanjutnya dari proses DE, M-nya tetap massa, U-nya adalah kalor uap. Kalor uap itu besarnya sama dengan 2.260. Ada yang nulis 960, ada yang 2.268 untuk memudahkan perhitungan. Biasanya kita menggunakan 2.260. Saya pakai 8 aja. Ini Joule per kilogram. Ini setara dengan, kalau yang ini 80 kalori, kalau ini sekitar 9.000. 450 ya, 450 kalori per gram itu. Itu cara pengerjaannya. Kemudian hasil dari masing-masing Q, kalau kita mau berapa kalori totalnya, ya sudah, berarti Q total itu sama dengan Q AB ditambah dengan Q BC ditambah dengan Q CD ditambah dengan Q DE. Jadi total semua itu adalah Q totalnya. Ini sangat gampang materinya, kita hanya tinggal review materi pada waktu kita masih SMP. Tapi nanti level soalnya saja yang berbeda. Cuma basicnya dasarnya seperti ini.
Oke, saya ada contoh soalnya dengan kategori yang lebih gampang. Ya, ini adalah contoh soalnya. Sepotong es masanya 500 gram, suhunya minus 10, dipanaskan sampai menguap. Sampai menguap berarti otomatis dia sampai suhunya 100 derajat Celcius. Oke, saya pakai seperti ini. Masa esnya adalah 500 gram atau 0,5 kilogram. Kemudian suhunya T-nya 10 derajat Celcius. Dipanaskan hingga menguap. Jika kalor jenis es, CS-nya 100 Joule per kilogram, kemudian derajat Celcius. Kemudian ada C air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada kalor lebur es, kalor lebur berarti dia 336 Joule per kilogram. Terus ada, maka jumlah kalor total yang dibutuhkan untuk mengubah zat dari proses A ke D. Berarti hanya dia sampai pada menguap saja, sampai menguap. Sampai menguap. Ini masih kebetulan bisa sama masanya dari proses A ke D. A ke D, berarti dari Q totalnya Q A D itu sama dengan Q AB ditambah dengan Q BC ditambah dengan Q CD. Nih, berarti kita mencari 3 kalor. Berarti Q AB ya B sama dengan M C delta T, masanya adalah masa S 0,5, CS-nya adalah 210, delta T-nya adalah 0 dikurangi minus 10. Jadinya adalah 0,5 kali 10 berarti 5. Oh, bentar, saya stop share. Gitu ya kan. Ya, sudah. Berarti 0,5 kali 210 dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 5 kali 21 berarti 5, 10 berarti dia hasilnya adalah 10.500. Nah, kali 5, 10.500. 10.500 Joule. Ini untuk QAB. Kemudian kita mencari IBC. IBC berarti dia dari B kecil adalah proses melebur M kali L. Jadi dia 0,5, L-nya adalah 336. Ya, itu dulu berapa? Spamnya 168 ribu Joule. Lanjut, saya taruh sebelah sini. Kemudian QCD. Berarti M kali C kali delta T. M-nya adalah 0,5, C-nya adalah C air 4.200 kali delta T-nya adalah 100 kurangi 0. Berarti hasilnya adalah 4.200 kali
kali 210 Joule. Berarti Q totalnya, Q A sampai D itu berarti dia sama dengan 10.500 ditambah dengan 168.000 ditambah dengan 210.000. Ini berarti dia 883. Berarti hasilnya adalah 388.500. Kita cek jawabannya ada atau tidak. 300, jawabannya D. Oke. Silakan dipahami dulu sebentar. Oke, demikian untuk materi kita kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan upload tentang asas back. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.